Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feby Putri Dawani dengan NIM 2018 01012009. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 14 dengan mata kuliah manajemen audit dengan dosen pengampu Bapak Yul Azri. Di sini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis audit manajemen. Manfaat audit manajemen. Yang pertama, mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit organisasi tertentu. Yang keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menemukan penyebabnya. Selanjutnya ada jenis audit manajemen terdiri dari 3 jenis. Yang pertama fungsional audit, yang kedua organisasional audit, yang ketiga ada special assignment. Fungsional audit. Fungsi ini adalah alat untuk mengkategorikan aktivitas usaha seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk mengkategorisasi dan membagi fungsi-fungsi menjadi subsistem yang lebih kecil. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Staf auditor tertentu dalam bagian manajemen audit dapat mengembangkan keahlian dalam area seperti prakarya produksi. Selanjutnya ada organisasional audit. Organisasional audit dalam sebuah organisasi berkaitan dengan seluruh audit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam organisasional audit adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi tersebut berinteraksi. Perencanaan organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada sangat penting dalam tipe audit ini. Selanjutnya ada special assignment. Special assignment ini dalam operational auditing, special assignment biasa muncul karena permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas. Sebagai contohnya, menentukan penyebab tidak efektif sistem IT investigasi terhadap kemungkinan adanya fraud atau kecurangan dalam sebuah divisi dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Jenis-jenis audit. Menurut Saili, manajemen audit dikelompokkan menjadi 3 jenis sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkupnya, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Internal audit. Manajemen audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem prosedur-prosedur atau fasilitas-fasilitas. Auditor yang mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri atau internal auditor atau dengan menggaji auditor dari luar perusahaan atau biasa disebut dengan external auditor. Yang kedua ini ada external audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Manajemen audit dikerjakan untuk menilai status kontrak atau perjanjian yang dibuat perusahaan, pemasok atau subpemasok untuk menentukan keadaan perusahaan atas barang yang akan diterima sesuai dengan yang dibayarkan. Yang ketiga ini ada extrinsic audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Karakteristik audit manajemen. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu semua peringkat manajemen dan dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Karakteristik yang kedua ada independensi. Independensi ini bertujuan agar pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Dan karakteristik yang ketiga ini ada pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit manajemen perlu dilakukan pendekatan yang sistematis dan metode-metode yang konsisten. Karakteristik yang keempat ada kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi.
Karakteristik yang kelima yaitu bukti pemeriksaan. Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Karakteristik yang keempat ada pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan audit. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya ada prinsip dasar audit manajemen. Terdapat 7 prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuan yang baik. Menurut IBK Bayangkara, dalam buku yang berjudul Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi, yang menyebutkan 7 prinsip dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. 2. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. 3. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. 4. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. 5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, pelanggaran hukum. Ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Yang kedelapan, yang melakukan audit manajemen. Selanjutnya ada pihak yang melakukan audit manajemen. Yang pertama itu ada internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibanding dengan menggunakan jasa pihak lain. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Ketiga, akuntan publik. Perusahaan juga bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya, penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit yang kurang keahliannya dalam area tertentu. Selanjutnya ada fraud auditor. Yang pertama, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ketiga, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Keempat, dalam pekerjaan di lapangan auditor mempunyai pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang kelima, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dan yang terakhir, auditor harus memiliki bukti yang kompeten melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Contoh kasus fraud audit manajemen. Contoh kasus ini yaitu mengenai korupsi dan fraud terhadap purchasing pada tanggal 25 September 2008. Dalam satu kasus, seorang direktur keuangan di sebuah perusahaan mengajukan pengunduran diri secara mendadak karena alasan pribadi. Karena perusahaan curiga mengenai alasan tersebut, perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan atau review, adakah hal-hal yang dilakukan mantan direktur tersebut yang merugikan perusahaan. Dengan menggunakan program deteksi fraud otomatis atau Automated Fraud Detection Program, diketahui bahwa data supplier mengalami perubahan. Terdapat beberapa nomor rekening supplier yang diubah menjadi satu nomor rekening baru yang sama. Yang kedua, ditemukan juga beberapa transaksi yang sudah dilakukan pembayaran ke nomor rekening baru tersebut. Setelah dilakukan prosedur investigasi, ternyata ditemukan bahwa nomor rekening baru itu milik direktur keuangan yang baru saja mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pengucapan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan. Selebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.